Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Hasnauhinunisa dari kelas 2D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai keunikan dan perbedaan individu pada anak pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Peserta Didik. Keunikan dan perbedaan individu adalah suatu kondisi di mana setiap anak memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda daripada anak yang lainnya. Berbeda di sini maksudnya beda cara belajarnya, kecepatan dalam menyelesaikan tugas, minat, bakat, dan lain-lain. Sebagai contoh, ketika saya melakukan observasi di salah satu TK, saya memperhatikan dua anak di saat jam pembelajaran, mereka mengerjakan tugas di waktu yang sama. Tapi salah satu dari mereka selesai lebih cepat dan berganti ke tugas kedua. Sementara anak yang satunya masih fokus dan mengerjakan pada tugas ke-1. Kira-kira kenapa ya? Berdasarkan psikologi, hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan gaya belajar. Anak yang lebih cepat selesai mengerjakan tugas termasuk dengan gaya belajar auditori dan visual yang cepat menangkap petunjuk, sementara anak yang lambat dalam mengerjakan tugas lebih suka dengan gaya belajar yang menyentuh, merasakan, dan melakukan secara langsung dari media pembelajarannya. Perbedaan perkembangan kognitif juga menjadi salah satu penyebabnya. Ada anak pada usia tertentu sudah lebih cepat dalam hal koordinasi tangan dan mata, ada juga yang masih dalam proses berkembang. Ini merupakan hal yang normal dan wajar ya. Jika dikaitkan dengan salah satu teori dari Vygotsky, yaitu ZPD atau Zone of Proximal Development, Vygotsky bilang terdapat jarak antara apa yang bisa anak kerjakan sendiri dengan apa yang mereka bisa capai dengan bantuan orang dewasa. Anak yang cepat selesai mungkin sudah mendapat stimulus yang tepat dari lingkungan rumah. Sebagai calon pendidik, tentunya kita harus memahami bahwa setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap anak itu unik, tidak ada dua anak yang sama persisnya. Ada anak yang lebih cepat dalam memahami sesuatu, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Ada anak yang suka bergerak aktif, dan ada juga anak yang lebih nyaman dengan duduk tenang. Semua ini adalah hal yang normal dan bukan masalah selagi kita tahu bagaimana cara menghadapinya. Dalam menangani kasus ini, kita perlu mengenali terlebih dahulu situasi dari masing-masing anak. Amati tanpa langsung menghakimi, dan coba pahami apakah anak memang butuh waktu lebih lama karena masih dalam proses belajar atau ada faktor lain, seperti anak sedang lelah, anak kurang paham dengan petunjuk pengerjaannya, atau ada masalah lain. Berikan petunjuk secara bertahap dan dengan jelas. Jangan gunakan satu cara saja untuk semua anak. Berikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana, contoh langsung, dan ulangi sampai anak benar-benar paham. Gunakan strategi pembelajaran yang bervariasi seperti mengkombinasikan metode belajar. Ada yang visual, auditori, maupun kinestetik. Gunakan juga pembelajaran melalui bermain agar anak tidak mudah bosan. Berikan penguatan positif, bukan hanya untuk anak yang cepat selesai, tapi juga untuk anak yang sedang berusaha. Ini akan sangat memotivasi anak untuk terus berusaha. Jadilah calon pendidik yang melihat potensi unik setiap anak, bukan untuk membandingkan mereka satu sama lain. Karena dengan kita memahami keunikan setiap anak, kita dapat membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi terbaik mereka. Jadi kesimpulannya, perbedaan kecepatan anak dalam menyelesaikan tugas bukan menunjukkan anak tersebut kurang mampu, tapi lebih ke bagaimana kita dalam memahami karakteristik perkembangan dan kecerdasan dari masing-masing anak. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.